Ya ini tapi saya masih pakai yang CS6. Jadi kali ini sebenarnya sih Photoshop itu main di editing selection. Jadi nanti kita ada teknik selection, ada teknik manipulasi, layering, terus satu lagi apa namanya masking. Nah, di juga dia lebih ke editing gambar ya. Kalau di Corel Draw kan dia lebih ke Menggambar. drawing, ya menggambar. Tapi kalau di Photoshop ini dia lebih ke editing fotonya. Nah, nah saya share dulu untuk ininya pencernaan. Ini saya masih gunakan yang CS6. Saya belum belum install yang terbaru sekarang ada CC 2019. Sudah ada CC 2019. Tapi pada intinya sama aja sih, penggunaannya sama aja, cuman biasanya ada penambahan fitur, sedikit fitur yang lebih ini di high high versinya dia ada teman fitur apa gitu. Ya, ini nanti kita akan coba yang kayak gini. Jadi dari foto ini yang selection ya. Kita pakai teknik selection. Jadi dia dari foto yang nah dia dari seperti ini dia kita gabung jadi gambar yang seperti ini. Nah, ini lembar kerja Photoshop. Jadi kalau Corel Draw itu dia kan basicnya basic vektor. Nah, kalau Photoshop dia basisnya bitmap. Bitmap itu dia tergantung sama yang namanya pixel. Ingat pixel nggak? Ingat-ingat Bu. Ya, pixel. Jadi dia tergantung sama resolusi. Jadi ketika ketika foto yang kalian perbesar berapa kali itu dia akan muncul seperti kotak-kotak seperti itu. Jadi dia bergantung sama yang namanya resolusi. Nah, kemudian ini lembar kerja dari Photoshop sama hampir sama dengan Corel Draw, cuman di sini kalau di Photoshop dia nggak ada sheet-sheet kayak di Excel ya, apa namanya page ya, ada page satu, page 2 kan. Kalau di Corel Draw kan ada page-page-nya seperti itu. Tapi kalau Photoshop dia lebih ke layer ya, dalam kerja seperti ini. Jadi dia bentuknya semacam dokumen seperti ini aja. Ini toolboxnya. Toolbox di sini kita lagi ada yang join. Toolbox di sini banyak macamnya, tapi kita nggak akan bahas satu persatu. Tapi nanti teman-teman bisa cari, mungkin ada di Google banyak ya, ini fungsinya untuk apa aja. Lebih enak kita belajar by project. Jadi kalau kita pelajari satu-satu, mungkin nanti kebanyakan akan lupa kitanya. Cuma nanti sedikit banyak kita akan kenal dengan tool-tool yang ada di sini. Nah, tool selection sendiri, oke, sebelumnya saya kenalkan dulu ini. Kalau di Corel Draw dia nggak ada yang namanya panel layer seperti ini. Jadi kalau di Photoshop kita mau klik yang baby-nya ini atau background-nya, itu perlu diaktifkan dulu di layernya ini. Jadi ini namanya layer. Kelihatan ya di situ ya. Yang saya presentasikan kelihatan kan? Kemudian Dia Bu kelihatan. kemudian di sini ada lagi yang namanya uh, foreground color, untuk setting foreground sama background. Nah, foreground sama background ini nanti akan berpengaruh pada misalkan kalau kita mau bikin shape.
itu dia akan berpengaruh dari foreground sama background. Dan ini nanti kita akan coba kegunaan-kegunaan untuk apa aja, tergantung dari foreground sama background ini. Kemudian di tool selection sendiri ada beberapa tool selection. Nah, ini diantaranya ada lasso tool, polygonal, sama magnetic lasso tool. Kemudian ada yang namanya quick selection tool sama magic wand tool. Nah, ini tool selection semua. Jadi pada dasarnya kita nggak akan lepas dari yang namanya selection. Mau ganti background, mau ambil ambil beberapa objek aja, kita akan butuh selection biasanya. Ini lebih banyak digunakan biasanya untuk selection. Nah, selection ini hampir sama kayak kalau kita drawing di Corel, dia semacam drawing ya. Nah, ini lasso tool ini dia kalau misalkan ini kita coba lasso tool, dia lebih ke kayak nih, semacam pulpen. Nah, kalau di Photoshop dia kan kalau udah terseleksi kayak gini dia kan putus-putus kayak gini. Ini berarti dia udah terseleksi. Untuk menghilangkan seleksinya kita hilangkan gunakan Ctrl D. Nah, dia akan hilang. Itu lasso tool. Dia bentuknya semacam pulpen atau pensil, dia kita arahkan untuk pembuatan selectionnya. Kemudian poligonal, dia lebih ke semacam bezier kalau di Corel Draw. Nah, jadi kalau udah putus-putus kayak gini dia udah terseleksi. Untuk menghilangkannya tekan Ctrl D. Nah, kemudian ada lagi magnetik. Magnetik ini dia mengikuti arah warna perbatasan kayak gini. Ini saya nggak klik sama sekali di mouse, cuman saya arahkan aja. Nah, dia akan mengikuti di situ. Itu magnetik. Nanti silakan bisa dicoba sendiri-sendiri. Mana yang lebih enak digunakan, silakan digunakan. Pada intinya mereka adalah tool untuk selection. Kemudian di sini ada magic wand tool sama quick selection tool. Nah, magic wand tool ini nih ya, yang kayak tongkatnya ibu peri ini, dia digunakan untuk menyeleksi warna yang sama. Nah, kalau warnanya backgroundnya putih seperti ini, ya dia gampang kalau mau diseleksi. Tinggal diklikkan aja, nah dia udah terseleksi. Tapi kalau backgroundnya dia, saya coba backgroundnya dia agak ini, nggak sama. Misalkan ini kayak saya, foto saya ya, kayak gini, terserah mau pakai lasso tool, poligonal atau magnetik terserah. Enaknya yang mana itu suka-suka pengguna. Kalau saya lebih enak pakai quick selection. Nah, ini kalau quick selection ini kita arahkan, ini kita tambah plus. Nah, dia mengikuti arah dari kursor yang kita arahkan di sini. Kita tunjukkan di mana. Nah, kalau misalkan kelebihan, kita bisa kurangi selectionnya. Kalau misalkan kurang, kita bisa tambah selectionnya. Itu quick selection tool. Untuk membesarkan zoomingnya di Photoshop itu pakai Ctrl plus ya. Nah, kayak gini. Ini kalau kondisi backgroundnya nggak lagi satu warna. Nah, kemudian kalau mau menambahkan dokumen baru sama ya kayak di Corel Draw juga seperti itu. New. Kemudian masih ingat ya RGB sama CMYK. Jadi kita cukup kalau kita cuman ada di desktop aja kita pakai RGB aja, tapi kalau nanti mau di proses pencetakan kita gunakan CMYK ini. Jadi sama, ya tinggal dipilih aja mau ukuran berapa. Kalau mau ukuran A4 tinggal dipilih presetnya, pakai international paper, kemudian pilih presetnya pakai apa. Itu kalau untuk mau new dokumennya.
Kemudian kita langsung praktek aja ya biar ini. Nah, kalau misalkan kita mau edit gambarnya baby ini biar dia bisa masuk ke dalam background ini saya hapus dulu. Saya hapus, ini backgroundnya yang mau kita pakai, ini babynya yang mau kita edit, mau kita ganti background, kita masukkan ke dalam sini. Nah, terserah mau pakai tool apa, yang nyaman yang mana. Kalau saya sih kalau posisi kondisi background seperti ini kita lebih enak pakai magic wand tool. Tinggal kita selection di area kerja yang putih ya. Nah, ini yang terseleksi warna putihnya aja. Jadi ketika kita arahkan, jadi setelah kita seleksi ya, kita seleksi. Kemudian arahkan ke move tool. Move tool ini digunakan untuk memindahkan objek. Jadi jangan jangan tetap di magic, karena kalau tetap di magic yang kita pindah adalah selectionnya, bukan objeknya. Makanya kita arahkan ke move tool, kita pindah objek. Nah, ini kalau kita pindahkan, dia yang terseleksi adalah yang kita pindahkan adalah background putihnya. Nah, yang tidak terseleksi ini adalah wajah babynya ini kan, badannya baby ini. Makanya kita bisa gunakan ada fasilitas inverse di sini. Kita balik selectionnya jadi babynya yang terseleksi, background putihnya yang nggak terseleksi. Jadi ada di select inverse atau shift control I. Nah, dia udah babynya yang terseleksi. Itu caranya. Nah, kita haluskan pinggirannya, di pinggiran babynya ini kita haluskan dengan cara pilih di select, modify, kemudian contract, kita haluskan pinggirannya, kita pakai satu aja dia biar agak lebih halus. Kemudian kita juga bisa gunakan feather ini, kita pakai radius 2 biar agak halus lagi. Kemudian ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita buat layer baru, mau pakai layer new layer atau langsung di sini juga ada yang namanya icon create a new layer. Nah, jangan lupa tadi pas di copy dia harus ada di background ya, jangan sampai berubah layer. Kemudian ketika sudah di copy, kita sudah bikin layer, arahkan di layer 1, pastekan di layer 1. Nah, Ctrl V. Kalau di sini kita hilangkan matanya, ini kita hilangkan, dia akan tampak seperti ini. Nah, sudah. Jadi dia agak halusan pinggirannya. Kalau kita pakai modify tadi. Kemudian kita akan bikin ini kalau misalkan kita arahkan kita tarik ya ke Mona Lisa. Nah, dia tampak terlalu cerah. Bagaimana caranya biar dia bisa tampak menyatu sama backgroundnya? Kita bisa atur, ini kita hapus dulu. Kita bisa atur baby ini di layar 1 ini, kita atur biar dia warnanya menyatu dengan Mona Lisa. Itu kita bisa gunakan image adjustment, kita pakai match color. Kemudian di source-nya ini kita pilih yang Mona Lisa. Nah, dia akan berubah jadi warna yang senada dengan di Mona Lisa ini. Kalau kita tarik, nah sudah. Nah, jadi seperti itu. Terlihat menyatu kan daripada yang tadi. Nah, ini cara dari penyatuan atau penggabungan dari dua objek. Nah, oke. Mungkin ada yang mau bertanya. Dari sini sampai sini kita belajarnya by project aja. Kalau kita belajarnya satu persatu tool nanti lama waktunya, nggak akan cukup nanti. Teman-teman bisa praktekkan sendiri untuk penguasaan tool-tool yang ada di Photoshop. Dengan cara semakin sering belajar, semakin
mudah lagi atau semakin cepat lagi nanti bisa edit di Photoshop. Oke, sampai sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan atau enggak? Silakan. Ada Mas Zainul, sudah gabung Mas Zainul ya. Iya. Silakan, mungkin masih yang perlu dijelaskan dari tadi yang saya paparkan, kira-kira yang mana? Gimana Mbak Nadia, Mas Halim, Mbak Ebi, Mbak Lucy, Mbak V, Mbak Kofifatul Rizkiah? Sampai situ dulu, kira-kira belum coba ya, belum tahu mana yang mau ditanyakan ya. Iya, Benar. nanti akan saya Iya, share. boleh coba dulu. Gabung di Edmodo dulu ya, nanti saya share itu semuanya project-projectnya, nanti akan saya kasih juga project-project yang lain belajar, meskipun bukan pelatihan yang formal atau pelatihan yang seperti offline biasa, tapi tetap nanti saya share semuanya untuk project-projectnya. Nanti teman-teman bisa bisa belajar, nanti juga bisa saling sharing, nanti bisa ditentukan ke saya. Mungkin ada beberapa yang eh, apa namanya kurang kurang halus atau apa, nanti bisa kita saling sharing aja. Tuh. Ini nanti saya rekam, mungkin nanti teman-teman bisa lihat kan, kalau lupa caranya bisa dilihat bagaimana caranya gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, Oke, Bu. ada lagi yang kedua nanti, ini yang biasa saya kasihkan di teman-teman yang sudah ikut kelasnya multimedia. Jadi penggabungan objek dari misalkan ada beberapa foto, kita gabungkan jadi satu. Saya carikan contohnya, saya ambilkan contohnya dulu. Nih, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 objek atau foto yang kita gabungkan jadi satu seperti ini. Nah, ini juga harus pakai perasaan juga untuk ngeditnya. Ini biasanya saya kasih di kelas-kelas multimedia atau kelas Photoshop yang ada materi Photoshopnya. Biasanya saya kasih yang seperti ini. Jadi dia bagaimana caranya mereka menggabungkan gambar dari beberapa gambar jadi menjadi satu, yang akhirnya
tidak tidak ada semacam garis yang membatasi. Jadi dia bisa menyatu seperti ini. Ini saya akan praktekkan ya. Nanti bisa dicoba oleh teman-teman. Nah, ini saya close dulu. Saya buka waves-nya dulu. Nah, ini background-nya. Background yang akan kita kasih beberapa gambar biar dia tampak menyatu. Kemudian kita ambil shuttle-nya, ada gambar ini. Nah, ini kita tarik ke wave. Nah, sebenarnya kita bisa hapus atau ada banyak cara sebenarnya. Bisa pakai eraser dan bisa pakai brush dengan kita pakai masking di sini, layer mask di sini. Jadi kalau pakai brush kita akan menghilangkan bagian ya, menghilangkan bagian ini brush namanya, penghapus ya, eraser. Kemudian kita bisa mainkan opacity sama flow-nya di sini. Nih, ini permainan. Nah, caranya gimana untuk bisa menggabungkan biar dia nggak tampak ini garis-garis pinggirnya. Pertama, hapus garis pinggirannya ini. Mainkan flow sama opacity-nya. Nah, kemudian kalau pinggirannya sudah terhapus, tambahkan atau kurangi opacity-nya, tambahkan ininya transparannya, kurangi opacity sama flow-nya. Kemudian hapus pelan-pelan. Ini memang harus pakai perasaan juga. Tahu ya kenapa ini. Nah, ini pakai eraser. Sampai dia bisa halus pinggirnya. Gimana caranya? Seperti ini. Kemudian radar ini kita ambil. Nah, di Photoshop kalau kita pakai Magic, kita bisa menyeleksi warna. Magic itu kan untuk menyeleksi warna yang sama ya. Nah, ini ada beberapa warna yang sama. Di sini kita bisa gunakan contiguous atau kita gunakan atau enggak. Contiguous ini kalau misalkan kita nggak gunakan, kita nggak centang contiguousnya, kita pilih warna yang hitam ini. Nah, semua warna hitam yang ada di sini akan terseleksi.
Tapi kalau kita gunakan contiguous-nya, kita klik di warna ini, nah nggak semuanya nanti yang di sini, meskipun dia warna hitam, dia nggak akan terseleksi. Jadi intinya kalau kita gunakan contiguous, kita bisa dia seleksinya bisa menembus warna hitam atau ini ada ketika ada warna lain yang menghalangi. Ini kan ada warna lain yang menghalangi. Nah dia bisa nembus kalau kita nggak centang contiguousnya. Tapi kalau contiguousnya kita centang, dia hanya menyeleksi warna hitam yang bisa dia lewati aja. Nah, jadi dia hanya nyeleksi warna hitam yang bisa mereka lewati. Kita nggak usah gunakan contiguous, kita off contiguousnya, kita pilih warna hitam. Nah, dia akan menyeleksi ke warna hitam yang meskipun tidak ada jalan menuju ke sana, dia tetap akan terseleksi. Ya. Nah, oke, kalau menyeleksi, kalau resize di Photoshop, tekan Shift sama tarik pojoknya, jangan ditarik di tengahnya. Kalau kita tarik di tengahnya, jadinya pencong seperti ini. Sama ya, di Corel kan juga gitu. Jadi, kalau kita mau resize, tarik di pojoknya sambil tekan Shift. Biar dia tetap simetris. Ini radar. Kemudian enter. Kalau pengen merubah lagi, nah klik di layarnya, kemudian Ctrl T atau di sini ada Show Transform Control, bisa dicentang, bisa resize lagi, dan enter seperti itu. Kemudian kita tarik pesawat. Pesawat kita bisa gunakan seleksi mau lasso, poligonal, atau magnetik, terserah. Mau magic juga terserah, tapi kalau magic ini ada beberapa warna yang nggak ikut terseleksi. Quick selection juga bisa. Saya pakai quick selection aja. Jadi kalau ada yang terlalu apa ini seleksinya terlalu mendalam, bisa dikurangi seleksinya. Ya, kebanyakan lagi, ditambah lagi di sini. Nah, bisa dikecilkan ya, biar nggak terlalu. Nah, ini yang terseleksi adalah backgroundnya. Kita inverse ya, kita balik selectionnya, kemudian kita arahkan ke move tool, kita tarik ke background wave. Nah, kalau kita mau aktifkan layer 2, layar radar, ini kalau kita nggak aktifkan layer 2, kita pengennya merubah yang ini kan, nah tapi tetap dia pesawat yang berubah. Makanya kalau kita mau merubah radar, klik dulu di layer 2 atau tekan Ctrl, klik di objeknya. Nah, ya, dia bisa di ini bisa diubah. Bentar. Oke, kemudian kita gunakan ini, kita tarik ke sini. Nah, kalau tadi kita gunakan eraser, nah sekarang kita bisa gunakan pakai ini
add layer mask. Jadi add layer mask ini semacam dia menutup layer baru. Ini apa putih-putih ini ya? Ada layer baru di sini. Nah, ini ada layer masknya. Layer mask thumbnailnya dia akan menutup di atasnya. Ini kalau misalkan saya rubah brush, kita gunakan brush ya. Kita gunakan brush. Kemudian kalau ini saya arahkan sini, dia akan terhapus sama kayak eraser. Tapi kalau brush kita ini, oh ya, foregroundnya diganti warna hitam, backgroundnya warna putih. Ini kita akan menghapus. Tapi kalau kita balik, foregroundnya jadi warna putih dan backgroundnya warna hitam, nah dia akan kita asingkan ke sini, dia akan kembali lagi. Kalau eraser nggak bisa. Kalau brush kita pakai layer mask, bisa dikembalikan lagi ke bentuk awal. Jadi seperti itu. Kita kembalikan, kita pakai brush, opacity kita turunkan, flow kita turunkan, pinggirnya dulu yang dihapus ya, jangan langsung ke tengah, pinggir dulu. Kalau mau menjadikan beberapa foto jadi satu, pinggirnya dulu. Kemudian kalau sudah, kurangi opacity dan flow, hapus lagi sedikit demi sedikit. Apa ini tuh? Ya kan, menyatu di sini. Nah, yang terakhir adalah mesin ini saya close aja airportnya, aircraftnya saya close biar nggak banyak di sini. Shuttle, dan kita tarik mesin. Mesin kita tarik ke sini. Kemudian ada lagi, selain brush sama eraser, kita bisa gunakan air 5 ya, air 5. Kita juga bisa gunakan yang di sini ada gradient tool. Nah, gradient tool kita juga bisa gunakan. Kita tetap add layer mask dulu, kemudian kita pilih gradient tool. Ini apa putih-putih ini ya, kita pakai gradient tool. Nah, ini gunakan yang ini, kita bisa pilih ini atau ini, terserah. Kemudian kita tarik di sini. Nah, dia juga sama, tapi nggak bisa kita atur yang kayak kita pakai brush. Nah, ini kalau kita tarik, dia akan transparan. Nah, tapi kita nggak bisa seleluasa eraser sama brush. Oke, nah jadi seperti itu. Itu ya. Oke. Oke. Itu untuk materi pertemuan pertama, kita belajar selection dulu. Nanti akan saya kasih project-project sedikit, mini project, nanti bisa teman-teman coba untuk di rumah. Gimana, kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Atau mungkin dicoba dulu baru nanti akan muncul pertanyaan gitu ya.
Iya, Mbak. Iya, Oke, oke. iya Mbak. Rekamannya saya